Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our lesson, Mathematics Cambridge Lessons. How's life, kids? I hope all of you always in a good condition and stay healthy. Well, today in this video, we are going to discuss about time. But before we start, please open your workbook and worksheet you're watching and listening to this video. Oke, jadi teman-teman, buat hari ini kita akan belajar tentang waktu. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian membuka workbook dan worksheet kalian. Let's start. Please open your workbook on page 54. Here, there is a question. Jenny is going on a trip to Disneyland. She leaves at 5 to 10 a.m. and arrives to Disneyland at 1:15 p.m. How long did it take her to drive? Jadi maksud soalnya itu gimana sih? Jadi Jenny itu berlibur ke Disneyland gitu ya ceritanya. Terus dia still leaves. Dia berangkat itu jam 9.55 atau jam 10 kurang 5. Dan arrives tiba di Disneyland itu jam 1:15. How long? Berarti berapa lama gitu ya. Cari berapa lamanya. Okay, there are two ways. Ada dua cara. The first one is using T-charts. Cara yang pertama itu menggunakan T-charts. Namanya aja T, bentuknya T kayak gini teman-teman. Tabel kayak gini ya. Okay, for the steps, the first step is find the start and stop times. Jadi kalian tulis dulu, temukan dulu waktu start itu maksudnya mungkin waktu berangkat atau waktu mulai gitu ya. Dan stop waktu berhenti atau waktu tibanya. Kita tulis startnya itu kan tadi jam 9.55 ya teman-teman. Terus berhentinya itu, stopnya itu jam 13.15. Ini ya teman-teman, kita tulis, kita udah nemuin nih. Next, second step, draw two T-charts, hours and minute. Buat dua gambar T-charts kayak gini. Ini ya, T-charts kayak gini. Sama yang ini, tuh ya. Untuk yang hours sama yang minutes. Atau yang versi lebih rapinya yang ini ya teman-teman. Ini T-chart yang pertama, terus ini T-chart yang kedua. Place the start time on the hour T-chart. Jadi letakkan waktu berangkat itu di T-chart yang hours. T-chart yang hours kan T-chart yang pertama ini di sini. Nah, ini tulis waktu berangkatnya 9.55 di sini. 9.55. Kemudian add 1 hour at a time. Tambahkan setiap 1 jam. Jadi kalau ditambah 1 jam, ini kan jadi jam 10.55. Tambah lagi 1 jam, berarti kan 2 jam. Jadi 11.55. Tambah lagi 12.55. Tambah lagi 13.55. Nah, sebelum kita putuskan, kalian bisa lihat kalau waktu tibanya itu kan jam 13.15 ya. Waktu tiba itu jam 13.15. Kalau 4 jam itu jam 13.55. Berarti kan terlewat. Berarti 4 jam dia nggak mungkin. Kita coret gitu ya. Makanya di sini tuh dicoret. Masih 3 jam gitu ya. Masih 3 jam. Nah, sedangkan kalau 3 jam itu kan sampainya jam 12.55. Sedangkan di sini waktu tibanya itu jam 13.15. Berarti masih ada tambahan lagi kan? Nih, kita lanjut ke step yang keempat. When you get to appropriate time, move the current time to the minute T-chart. Jika udah ketemu kalau 3 jam itu masih kurang, tapi 4 jam kelebihan. Nggak boleh kelebihan ya, jadi kita pakainya 3 jam. Kita pindahkan yang 3 jam itu kan berarti selesai di jam 12.55. Jam 12.55 itu kita pindahkan ke T-chart yang minutes. Kita pindahkan di sini, 12.55. Tuh kan. Nah, kalau untuk yang minutes gitu, yang menit kita tambahkan setiap 5 menit. Jadi kita tambahkan 5 menit berarti ketemu 13.00. 13 jam 1 tepat kita tambah 5 menit lagi berarti ketemu ini. Jam 1 lebih 5, jam 1 kita tambah 5 menit, 1:10 kita tambahkan lagi ketemu jam 1 lebih 15. Nah, ini kan udah pas. Ini kan waktu tiba ya. Berarti udah pas dengan waktu berangkat.
Nah, berarti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, so Jenny took driving for 3 hours and 20 minutes. Nih, 3 hours and 20 minutes. Jadi jamnya itu jam, 3 hours and minutes-nya itu 20 menit. Kayak gitu teman-teman. Next, for the second steps, buat cara yang kedua itu by adding or subtracting the hour. Jadi menambahkan atau mengurangkan jamnya. Nah, kalau pakai cara yang ini, teman-teman perlu diingat ini ya, yang di dalam kotak ini wajib dihafalkan dan wajib diingat. Jadi, on a 1 hour, di dalam 1 jam itu consists of 60 minutes. Jadi, dalam 1 jam itu dia ada 60 menit. 1 minute consists of 60 seconds. 1 menit itu ada 60 detik. And 1 hour consists of 3,600 seconds. Untuk 1 jam itu ada 3.600 gitu ya teman-teman. Nih yang perlu kalian ingat, yang di dalam kotak ini dihafalkan. Kemudian kita kurangkan. Kalau tadi dibalik, berarti tadi kan waktu startnya itu jam 9.55, waktu stopnya jam 13.15. Kita kurangkan. Berarti untuk mencari berapa lama kita balik, kita dikurangkan. Jadi waktu tibanya itu jam 13.15 dikurangi 9.55, dikurangi ya 15 kurangi 55 itu nggak bisa. Pinjem depannya itu dalam 1 jam ya. Ingat, 1 jam itu ada 60 menit. Sini kan jam, sini menit ya, berarti tinggal ditambahkan 60 tambah 15 berarti berapa? 75. Nah, kita pakainya yang 75 ini. Nih, di sini kan ada 75 gitu ya. Dan baru 75 dikurangi 55, ketemu 20. Di sini dipinjam 1 jam, berarti tinggal 12 ya. 12, nih yang atas 12, dikurangi 9, masih 3. Nah, jawabannya ini. 3 itu 3 jam, berarti kan 3 hours. 20 itu minutes. 20 minutes. Itu ya teman-teman. Next, kita ke exercise-nya, kita ke latihan soalnya. Jadi, yang pertama itu read the time, kalian disuruh membaca jam. Udah bisa belum teman-teman? Udah ya, pasti udah bisa, udah kelas 5 gitu ya. Read each time and write it in the space under the clock. Number 1 has been down for you. Nah, ini hanya nomor 1, ini nomor 2 ini salah ya, jawabannya bukan ini. Nomor 1, jadi oke, ulangi lagi ya. Membaca jam itu ada 2 jarum. Jarum yang pertama itu pendek. Pendek itu dia menunjukkan, nih hanya pendek, itu jam. Nah, yang panjang itu untuk menunjukkan menit. Oke, gitu ya teman-teman. Dan setiap satu angka itu dia consist of 5 minutes. Jadi ada 5 menit gitu ya. Di sini berarti ya 10 menit, nih 15, 20. Nih 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Makanya tadi 1 jam itu ada 60 menit. Jadi awalnya dari situ teman-teman. Oke, yang nomor 1, dia jarum panjang di angka 3, berarti dia lebih 15, terus dia 12 lebih dikit, berarti di sini jamnya 12, 15. Kita coba yang C. Kalau di angka 11 berarti ya 55. Nah, dia mau menuju ke 4, berarti jam 3.55 gitu ya teman-teman. Nanti yang nomor 2 dicoba dikerjakan sendiri. Untuk model soal yang kedua adalah draw the clock hands to show the time it will be. Jadi kalian diminta menggambar jarum panjang, jarum jamnya untuk menunjukkan waktu sampainya kayak gitu. Di sini ada soal. Ini kita, what time will it be in 4 hours and 40 minutes. Jadi jam berapa? 4 jam 40 menit sesudah jam ini. Kita berarti baca jam ini dulu. Kalau jam ini berarti berapa? Ada di angka 7. Yang pendek di angka 8 dan 9. Berarti 8.35. 4 jam 40 menitnya. Oke, tulis di sini ya, number 1. Ya, berarti kan tinggal ditambahin kan. 8.35 ditambah 4 jam 40 menit tambah 75, sini 12. Karena 75 ini udah melebihi 60, maka nggak bisa, paling pol itu 60. Ya udah, berarti kita tinggal tambahkan 60. Jadi berarti kan
menjadi 1 jam tuh, berarti yang depan itu nih tambah 1 gitu ya, karena udah lebih dari 60 menit berarti dia nambah 1 jam 13. Tinggal ini dikurangi berarti 15, berarti jam 1 lebih 15. Kita gambar, kalau 15 jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 1, antara 1 dan 2 kayak gini ya teman-teman. Terus kita coba lagi yang nomor 3 teman-teman. What time will it be in 5 hours and 10 minutes? 5 jam 10 menit. Kita lihat gambar mulainya itu jam, ya ini 8, sini 15, berarti 8, 15. Nomor 3 ya, tulis di bawahnya sini. 8, 15, terus 5 jam 10 menit. Berarti kan tinggal ditambahin. Ketemu 25, sini 13. Masih di bawah 60 berarti oke. 25, jarum panjang di angka, benar 5. Jarum pendek 13 itu berarti jam 1 ya. Nih, kayak gini teman-teman. Untuk yang nomor 2 dan 4, nanti silahkan dikerjakan sendiri. Kalau menemui kesulitan, boleh ditanyakan langsung ke Useni. Next, buat soal nomor 3, yang ketiga itu, solve words problems. Jadi, selesaikan soal ceritanya. Oke, nomor 1 ya. Zara puts a cake in the oven at 25 past 9. Jadi, Zara itu naruh kuenya di oven itu jam 9.25. It cooks for 50 minutes. Nah, butuh waktu untuk masaknya itu 50 menit. Pertanyaannya, what time does it finish cooking? Jadi jam berapa selesainya gitu ya. Nah, jadi ya tinggal ditambahin aja. Tadi mulainya itu jam 92 karena butuh waktu 50 menit. Jadi tinggal ditambah 50 menit. 5, 7, 9. Karena dia udah lebih dari ini 50, berarti nggak bisa ya. 50 itu kan berarti udah jadi 1 jam. Udah keambil 60, berarti di sini nambah 10. Udah keambil 60, berarti dikurangi ya. Masih sisa diurangi 60 gitu ya. Kan udah diambil 60, berarti masih sisa 15. So, it finish at 10:15 gitu ya. Tinggal ditambahkan. Itu ya teman-teman. Nomor 2. The movie starts at 5 past 6. Jadi filmnya itu mulai jam 6 lebih 5. And ends dan berakhir jam 9.17. How long? Kalau how long berarti dikurangi ya dan dibalik. Jadi selesainya dulu jam 9.17. Mulainya jam berapa? Jam 06.05. Kita kurangi. 17 kurangi 5. Oke, ini bisa ya. 7 kurangi 5 itu 2, 1 kurangi 1. Terus 9 kurangi 6, 3. Nah, berarti how long, berapa lama movie-nya itu? 3 jam. Ya, 3 hours and 3 hours and 12 minutes. Gitu ya jawabannya ya, teman-teman. Nih, jawabannya yang ini. Oke, gitu ya, teman-teman. Terus nomor 3. Pat works at 8 hours shift at the fairgrounds. Jadi bekerja itu selama 8 jam. If he starts work at 9 a.m., at what time does he finish? Udah mulainya jam 9.00 gitu ya. Butuh 8 jam. Ya tinggal ditambah. Nanti isi sendiri. Ya, ini gampang. Next, number 4. Via, Lala, Nata take part in a race. Jadi dia itu balapan gitu ya. Via finishes in 15 seconds. Jadi selesai ya, ini 15 detik itu si Via. Lala finish 4 seconds before Via. Nah, Lala itu selesai 4 detik sebelum Via. Berarti 15 dikurangi 4 ya. Berarti ada di sini, sebelum kan di sini. Berarti 11 ya. Di sini itu Lala. Terus Nata finish 3 seconds after Lala. 3 detik setelah Lala. Jadi kan ditambah 3 ya. Berarti 14 ada di sini ya. Itu si Nata. How long does Nata takes to finish the race? Berarti waktu yang dibutuhkan untuk Nata berarti kan nih berapa? 40 seconds gitu ya.
Ini caranya ditulis nanti. Oke, kalau jawaban panjangnya, nih, so, Nata, kalau Nata, take, Nata itu kan he, kalau he pakai s, takes, to finish, selama berapa? 14 seconds. Kalau di matematika dinas, jadi kayak gitu loh, teman-teman. Oke ya. Nah, I think that's all. Any questions? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Do you get the point? Bisa difahami? Jadi kalau misalkan masih bingung bisa langsung ditanyakan. Well, I think that's all. Thank you so much for your attention. Thank you for watching. Don't forget to do your worksheet. Jangan lupa dikerjakan worksheetnya. Stay healthy. Stay happy. I'm sorry if I have a mistake in delivering the material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.